Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channelnya Nova teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung di video channel Nova, nanti di akhir video jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian tombol like-nya, kemudian lonceng notifikasinya, oke? Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin ngebagiin tips penting lagi buat kalian yang ingin menjadi seorang dropshipper ya teman-teman ya. Nah teman-teman, gimana kalian ingin menjadi dropshipper? Sebelum kalian tahu teman-teman apa aja yang harus kalian persiapkan, kalian wajib nonton video ini supaya kalian paham, dan mungkin tips ini adalah tips umum penting harus kalian tahu ya teman-teman ya. Nah yang pertama, ketika kalian ingin menjadi dropshipper ya teman-teman ya, kalian harus tahu tuh produk yang kalian jual itu apa, kalian pengen jual apa gitu loh ketika kalian ingin jual barang. Kalau saran aku sih, pilih aja satu barang fokus gitu loh ya, supaya kalian nggak bingung. Kayak sekarang ya, kan kita lagi musim-musimnya hijab nih ya teman-teman ya. Kalian bisa jual hijab misalnya, nanti kalian masuk ke aplikasinya, kalian bisa filter di situ toko-toko termurah, biayanya harganya berapa. Kemudian saran saya, carilah toko yang star seller ya teman-teman ya. Nah saran saya juga, cari untuk dropship kalian itu tokonya itu ada di Shopee. Kenapa? Kalau di Shopee itu kalian bisa cek misalnya stok mereka itu lebih mudah. Kenapa saya pilih Shopee teman-teman? Dulu saya pernah jadi dropship tapi nggak lama ya teman-teman ya. Di sini tuh aplikasinya dipermudah sih kalau kalian ingin cari toko di Shopee itu, karena itu banyak banget dan berbelanjanya itu lebih mudah, nggak ribet gitu loh kalian ya teman-teman kalau menggunakan aplikasi ini gitu loh. Nah setelah kalian tahu nih barang kalian ingin jual itu apa, misalnya teman-teman kalian filter tadi kan, kalian masuk ke tokonya nih, cari toko yang star seller ya teman-teman ya, dan harganya cari yang murah atau sedang. Kalian bisa cek-cek di tokonya tersebut. Kalian masuk ke tokonya, kalian lihat tuh tokonya tuh open dropship atau enggak teman-teman. Kalau misalnya open dropship, kalian bisa tuh tanya-tanya mbak-mbaknya lewat chat. Kalau saran saya, bolehlah kalian belanja dulu nih satu barang ya teman-teman, untuk menguji apakah kualitas barang mereka ini bagus dan sesuai harga untuk kalian jual lagi kayak gitu loh guys. Nah setelah misalnya semua ini komplit nih, lihat juga nih guys poin pentingnya apa, toko ini tuh ratingnya berapa. Kalau star seller rata-rata 4 ke atas ya bintangnya, cari yang ratingnya bagus kayak gitu. Kemudian lihat chat performanya mereka. Kalau mereka slow respon, saran saya jangan ya, cari chat yang performanya itu 80% ke atas. Mereka nih pasti nggak slow respon kayak gitu loh guys. Jadi kalau kalian ada seputar pertanyaan, kalian bisa tanya cepat, respon mereka bisa cepat. Cari yang 80% ke atas, jangan yang 70% ke bawah ya, atau 70% gitu, jangan lanjut, cari aman ya. Nah kemudian lihat juga waktu pengemasan mereka guys. Cari toko yang pengemasannya cepat atau yang normal 1-2 hari. Kalau cepat itu kan 24 jam. Cari yang standar lah, normal 1-2 hari itu paling lama ya teman-teman, seperti itu. Jangan yang slow pengemasan kayak gitu loh ya, karena kan pelanggan ini males kadang kalau pengemasannya terlalu lama kayak gitu. Nah setelah kalian cek semuanya nih, cek performa tokonya, cek bintang toko, cek chatnya gimana, cek pengemasannya gimana, kemudian teman-teman pilih pengiriman. Ketika kalian jualan ini jangan yang COD ya, pilih pengirimannya jangan COD, kan ini akan repot nanti kalau kalian sembarangan COD. Dan toko itu rata-rata mereka tuh males ngelayanin kalau kalian sebagai dropshippernya itu minta sistem COD kayak gitu loh. Jadi sistemnya tuh transfer duluan kayak gitu, jangan COD ya guys ya. Nah kemudian saran saya juga, kalau kalian punya dropshipnya itu di Shopee, kalian enak tuh cek barangnya. Nah saran saya pagi-pagi tuh kalian cek misalnya ya stoknya. Jadi saran saya kalau stoknya sisa sedikit teman-teman, misalnya sisa 10 pieces kayak gitu atau 20 pieces ya, bilang aja stoknya kosong gitu loh guys. Jadi buat aman, kalian minimal 10 lah sisa di toko dia. Jangan kalian bilang barang itu ada ya, takutnya pas teman-teman kalian order, ketika kalian order ke tokonya itu udah kosong. Karena kan biasa kalau toko-toko gede ini dropshippernya tuh banyak gitu loh, bukan hanya kalian. Jadi untuk aman aja, kalau udah sisa 10, kalian stoknya bilang aja 0 atau kosong barangnya kayak gitu ya guys ya. Kemudian kalau kalian mau dropshipper lagi, pasti ini ekspedisi yang kalian pilih untuk pengiriman itu ekspedisi yang umum yang sering dipakai orang gitu loh. Contohnya misalnya JNE, JNT. Kan di kota-kota kabupaten aplikasi ini pengiriman mereka ini pasti udah ada ekspedisinya mereka gitu loh guys. Jadi pilih ekspedisi yang kayak gitu, yang umum-umum aja yang orang tahu, jangan yang persulit kalian seperti itu ya. Nah kemudian kalian juga harus punya nih yang namanya ATM. Nah kalau kalian misalnya yang umurnya udah 17 ke atas, kalian bisa tuh udah punya KTP, buka ATM sendiri gitu ya. Tapi kalau kalian belum punya, kalian bisa nih minta tolong orang tua kalian untuk misalnya ATM untuk pengiriman transaksi kalian terhadap proses belanja kayak gitu loh, pembayarannya teman-teman ya.
Nah, kemudian teman-teman habis kalian udah punya ATM, pastikan teman-teman ya kalian punya aplikasi untuk mengecek biaya ongkir. Misalnya kalian punya ekspedisi tadi kan JNE dan JNT ya teman-teman ya. Nah, pastikan kalian punya aplikasi sendiri di handphone kalian. Kalian bisa download, sekarang udah ada ya, untuk cek biaya ongkir ke kotanya berapa kayak gitu ya. Jadi kalian nggak perlu tanya tuh toko dropship kalian tuh berapa sih ongkir ke daerah mana gitu, ke daerah mana, supaya kalian tahu ongkirnya berapa. Jadi kalian juga nggak slow respon ketika ditanya, harus tanya ke pusatnya lagi kayak gitu ya guys ya. Jadi tips-tips ini kalian perlu persiapkan dulu sebelum kalian menjadi dropshipper ya teman-teman ya. Kalian bisa tuh survei dulu ya teman-teman ya, cari-cari toko yang bagus untuk dropship kalian, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin informasi ini penting buat kalian. Semoga kalau kalian ingin buka usaha sebagai dropship teman-teman berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan informasi yang penting lagi buat kalian semua. Assalamualaikum.